Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan memaparkan judul tema ceramah singkat kita yang berjudul yaitu makna kalimat la ilaha illallah. Para ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahawa dua kalimat syahadat merupakan dasar sah dan diterimanya semua amal. Kedua kalimat ini memiliki makna, syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus diketahui, diyakini, diimani dan diamalkan oleh seluruh kaum muslimin. Adapun makna kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak diibadahi kecuali selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa penafsiran yang salah tentang makna dalam menafsirkan makna kalimat la ilaha illallah, dan kesalahan tersebut telah menyebar luas. Di antara kesalahan tersebut adalah menafsirkan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Padahal makna tersebut rancu, karena jika demikian maka setiap yang diibadahi baik benar maupun salah berarti Allah. Menafsirkan kalimat la ilaha illallah, la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, padahal makna tersebut merupakan sebagian dari makna kalimat la ilaha illallah. Makna ini hanya merupakan makna tauhid rububiyah saja, sehingga belum cukup inilah yang diyakini juga oleh orang-orang musyrik. Menafsirkan kalimat la ilaha illallah, la hakimiyyata illallah, tidak ada hakim atau penguasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ini pun tidak mencukupi karena apabila mengisahkan Allah hanya dengan pengakuan atas sifat Allah yang maha penguasa saja, masih berdoa kepada selainnya atau menyelewengkan tujuan ibadah kepada sesuatu lain selainnya, maka hal ini belum termasuk definisi yang benar. Adapun yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Tuhan, tafsir ini adalah tafsir yang sangat batil yang menyesatkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat-syarat kalimat la ilaha illallah, kita harus mengetahui syarat-syarat tersebut sebagai sahnya terhadap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah ilmu, yaitu mengetahui arti kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dengan benar selain Allah. Surah Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang mengakui kebenaran tauhid dan mereka mengetahui. Surat Az-Zukhruf ayat 46. Ini maksud dengan mengakui kebenaran adalah kebenaran kalimat la ilaha illallah. Sedangkan maksud dari sedang mereka orang-orang yang mengetahui adalah mengerti dengan hati mereka apa yang diucapkan dengan lisan. Adapun syarat yang kedua yaitu adalah yakin, yaitu yakin serta benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah tanpa ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. Adapun syarat yang ketiga dari makna kalimat la ilaha illallah, yaitu adalah ikhlas. Al-ikhlas yaitu memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran-kotoran syirik dan mengikhlaskan segala macam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam surat Az-Zumar. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahi dinul khalis. Maka beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka hanya diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata kerana menjalankan agamanya. Al-Bayyinah ayat 6. Adapun syarat yang keempat dari makna kalimat la ilaha illallah, iaitu adalah as-sidq, iaitu jujur. Maksudnya mengucapkan kalimat ini dengan disertai kebenaran oleh hatinya. Barang siapa lisannya mengucapkan namun hatinya mendustakan, maka ia adalah munafik dan pendusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Di antara manusia ada yang berkata, "Kami beriman kepada Allah dan hari akhir." Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pun syarat kelima dari makna kalimat la ilaha illallah, iaitu adalah muhabbah, iaitu cinta. Maksudnya mencintai kalimat tauhid ini, mencintai isinya dan apa-apa yang ditunjukkan atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wal ladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat yang keenam dari makna kalimat la ilaha illallah, iaitu adalah al-inqiyad, iaitu tunduk dan patuh. Seorang muslim harus tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan syariat-syariatnya, beriman dengannya dan berkeyakinan bahwanya hal itu adalah benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lakum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun." Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun makna yang terakhir dari makna kalimat la ilaha illallah, syarat yang terakhir dari makna kalimat la ilaha illallah, itu adalah al-qabul, yaitu menerima kandungan dan konsekuensi dari kalimat syahadat ini. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Siapa yang mengucapkan tetapi tidak menerima dan mentaati, maka ia termasuk dari orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innakum kanu idza qila lakum la ilaha illallah istakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun." Sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang yang hilang? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang kita sampaikan kepada kali yang kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.